benda dapat melakukan berbagai jenis gerakan. Benda dapat bergerak lurus dan berpindah tempat. Gerakan semacam ini disebut gerak translasi. Benda juga dapat melakukan gerakan berputar atau rotasi. Gerak rotasi yaitu gerakan memutar dari suatu benda terhadap titik tertentu. Sebagai contoh, yaitu gerak rotasi gasing. Pada gasing, titik yang menjadi acuan perputaran yaitu ujung tumpuan saat gasing berputar. Apa saja besaran yang terlibat dalam gerak rotasi? Besaran-besaran yang akan terlibat dalam gerak rotasi sebagai berikut. Momen gaya atau torsi. Besaran yang menyebabkan terjadinya gerak rotasi adalah torsi. Besaran ini disimbolkan dengan T. Torsi merupakan hasil kali antara gaya dengan lengannya. Adapun lengan gaya merupakan jarak tegak lurus antara sumbu rotasi dengan garis kerja gaya. Secara matematis, torsi dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan R F sin theta. Keterangan R lengan gaya yaitu meter, F gaya Newton, T momen gaya torsi Nm, theta sudut antara R dan F. Momen inersia. Massa benda merupakan ukuran kelembaman benda pada gerak lurus atau gerak translasi. Dengan menganalogikan hal tersebut, diperoleh besaran yang menentukan kelembaman benda pada gerak rotasi. Besaran tersebut dinamakan momen inersia, yang disimbolkan dengan atau dan dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan mr kuadrat. Keterangan I momen inersia, m massa benda, r lengan gaya. Nilai momen inersia untuk sistem benda dengan jumlah lebih dari satu sebagai berikut. Pada hukum 2 Newton, hubungan antara gaya, massa, dan percepatan benda dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan ma. Gaya tersebut merupakan penyebab terjadinya gerak translasi. Massa merupakan ukuran kelembaman gerak translasi, dan percepatan linear merupakan percepatan yang timbul pada gerak translasi. Dengan demikian, hukum 2 Newton untuk gerak rotasi dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan I alpha. Keterangan T torsi, I momen inersia, alpha percepatan sudut. Momentum sudut. Momentum sudut atau L mempunyai persamaan dengan momentum linear atau P. Momentum linear merupakan hasil kali antara massa dengan kecepatan benda. Adapun momentum sudut adalah hasil kali antara momen inersia dengan kecepatan sudut benda saat berputar. Secara matematis, momentum sudut dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan I omega. Keterangan I momen inersia, omega kecepatan sudut, L momentum sudut. Gerak rotasi menurut hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton untuk gerak rotasi dapat dinyatakan dalam rumus berikut. Sigma T sama dengan delta L dibagi delta T. Menurut rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan torsi yang terjadi pada suatu benda merupakan laju perubahan momentum sudutnya. Selain rumusan di atas, gerak rotasi menurut hukum 2 Newton dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma T sama dengan I alpha. Hukum kekekalan momentum sudut. Konsep hukum ini sebagai berikut. Jika torsi yang bekerja pada benda bernilai 0, momentum sudut total benda yang berotasi besarnya tetap atau konstan. Persamaan yang terkait dengan hukum ini yaitu delta L sama dengan 0.
L0 sama dengan L1 sama dengan L2 dan seterusnya. I omega 0 sama dengan I omega 1 sama dengan I omega 2 dan seterusnya. Hukum kekekalan energi pada gerak translasi dan rotasi. Rumusan energi kinetik translasi. EK trans sama dengan setengah mv kuadrat pm. Rumusan energi kinetik rotasi. EK rot sama dengan setengah I omega kuadrat. Energi kinetik total dan benda. EK sama dengan EK trans plus EK rot. Energi total atau energi mekanik dirumuskan EM sama dengan EK trans plus EK rot plus MGH.